صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد وغوث البلاد العباد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به وخليفته والشارح هذه القصيدة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه ورضي عنه ونفعنا بهما في الدارين آمين. وقال الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه قال الجنيد رحمه الله الإخلاص تسوية الأعمال من القدرات وكلهم متفقون على معنى واحد وهو الاستقامة كما أمرك ربك على عبادته وتوحيده وقطع كل ما سواه من نفس وهوى وخلق. Berkata Imam Junaid rahimahullah, masih kita pembahasan tentang ikhlas. Al-ikhlasu, ikhlas itu adalah memurnikan amal atau membersihkan amal dari semua kotoran-kotorannya. Apa kotoran amal? Kotoran amal ini ujub, ya. Ujub itu dia sudah merasa dia yang beramal, padahal amal dia itu dari Allah, sehingga menimbulkan rasa bangga, dan bangga itu menimbulkan merasa diri lebih unggul. Merasa diri lebih unggul akhirnya meremehkan orang lain. Itu penyakitnya. Dari ujub itu, oh ini loh saya, bukan. Anda dimudahkan oleh Allah untuk beramal, bukan Anda yang beramal. Bukan Anda yang beramal. Karena kita harus tahu zikir yang Nabi bersabda dia adalah simpanan berharga di surga. Itu la haula wala quwwata illa billah. Nabi bersabda la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Dzikir la haula wala quwwata illa billah adalah salah satu simpanan berharga dari simpanan-simpanan berharga di surga. Bahkan disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan idza dhaqat alaikumul arzaq, kalau engkau sempit rezekimu, merasa sempit, falyukthir, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang dia ini khawatir kenikmatan dia itu dicabut, agar dia merasa aman, nikmat yang ada padanya itu tidak sampai kena air, nggak sampai hilang. Karena banyak orang sekarang nih, punya sedikit langsung upload, langsung pamer, tahu-tahu ada masalah.
entah rusak, entah ini macam-macam. Karena tadi ain itu benar adanya. Nggak semua orang yang mandang itu dengan senang, ada yang hasud. Karena itulah kalau kita dapat nikmat, ya dapat nikmat itu jangan terlalu dipamerkan. Ceritakan, tidak apa-apa. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Cuman lihat-lihat, ya lihat-lihat ke orang siapa anda sampaikan itu. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam merasa gembira dengan mimpinya, yang beliau mengatakan dalam Al-Quran diabadikan ini, bilang ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Apa kata ayahnya? Ini nikmat ini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara. Fayakidu laka kaida. Khawatir mereka nanti akan mencelakaimu. Kenapa? Karena hasud dengan mimpi ini. Artinya pinter-pinter cerita kebaikan ke siapa, pinter-pinter. Jangan sembarang cerita, apalagi di-upload di Facebook. Semua orang lihat, yang benci Anda, yang senang Anda, yang Anda lihat semua. Tapi ceritakan kepada orang yang gak mungkin hasud pada Anda. Siapa? Orang tua. Gak ada orang tua itu iri pada anak. Semua orang tua itu pengen anaknya lebih unggul dari dia. Habib Muhammad bin Segaf As-Segaf, ketika beliau itu dengan putranya Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Datuk Syarif Hamid bin Ahmad As-Segaf, itu jangan anak masih kecil ini datang ke seorang wali besar. Kata wali itu, ya Muhammad, nanti putramu itu derajatnya mengungguli engkau, lebih unggul dari engkau ini anakmu ini. Beliau langsung apa? Sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, anakku lebih unggul dariku. Karena orang tua gak ada hasud padanya. Anda kalau ada nikmat ceritakan ke orang tua, itu senang mereka. Bukan wah nanti orang tua iri, repot nanti. Ya ada orang tua iri. Orang tua pasti lebih senang anaknya lebih sukses dari dia. Tapi kalau saudara belum tentu. Ini saudara ya, bagi teman itu pun pilih-pilih. Ada teman itu ketika Anda sukses dia, waduh kalah saya nih, semoga gagal, semoga gitu. Itu ain ngarannya, hati-hati ya. Karena itulah ujub itu adalah memandang dirinya sudah beramal, padahal amal itu bukan dari dia. Menjelaskan kepada tadi masalah ain, agar orang itu nikmat yang ada pada dia itu aman, itu baca yang di surah Al-Kahfi itu, Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Di surah Kahfi itu ada. Itulah rata-rata guru-guru kita memesan apa, baca itu sering-sering agar nikmat yang ada pada kita itu gak tercampur. Biasanya itu mereka nulis besar di mobilnya, di rumah, kadang-kadang Masya Allah la quwwata illa billah. Sekarang yang ramekan Masya Allah apa? Masya Allah apa? Tabarakallah ya, yang sering ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, kalau yang di Quran, versi Quran, Masya Allah la quwwata illa billah. Orang yang punya ain baca itu aman yang dilihat. Yang dia lihat aman. Artinya nggak sampai membahayakan. Kita punya anak ganteng betul, dipuji, gantengnya, bilang Masya Allah, lakunya bilang, itu baca dia aman sudah, nggak terkena. Karena kadang-kadang orang yang punya ain nggak sadar kalau dia punya ain. Yang punya ain itu nggak sadar, sehingga untuk keamanan baca itu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan kita dapat
ijazah dari guru-guru kita, membaca itu tiap hari 100. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Untuk kita sendiri, untuk keluarga, anak-anak, apa yang kita miliki, ya orang kita cintai, biar mereka terjaga dari ain itu. Walaupun afdolnya mereka juga baca, cuman perwakilan. Kalau untuk anak-anak yang masih belum baca, kita yang baca. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, termasuk daripada kotoran atau penyakit amal itu riya, ya. Riya itu bukan menampakkan amal. Riya itu adalah tujuan dia nampakkan apa. Kalau tujuan dia itu pengen pujian, pengen terkenal, nah itu baru riya. Jadi menampakkan amal itu tidak riya. Tujuan dia nampakkan amalnya itu apa? Ya, jadi yang perlu digarisbawahi itu tidak semua orang yang menampakkan amal itu pasti riya, tidak. Tapi pendorong faktor dia nampakkan amal itu apa? Kalau faktornya itu karena memang amal ini harus ditampakkan, Ustaz. Contoh seperti apa? Sholat berjamaah. Tidak mungkin Anda berjamaah sendirian di rumah. Mau nggak mau Anda harus dilihat orang. Ini harus tampak memang. Kalau nggak tampak, syiar Islam nggak kelihatan. Maka itu bukan riya. Wah, riya sampean menampakkan sholat itu, terus di mana lagi mau sholat? Mau nggak mau orang lain ngerti kalau saya sholat, mau berjamaah. Yang kedua, pengajian, hadir majelis. Mau nggak mau orang ngerti. Ya, kalau orang nggak ngerti, ya sendiri aja, nggak usah pengajian. Ini hal-hal yang menampakkan amal memang harus. Yang ketiga, ada kalanya menampakkan amal itu niatnya dia agar orang lain meniru. Dari sinilah sebagian ulama-ulama yang Allah izinkan untuk zuhur, untuk muncul, ya maka dia harus perfect di dalam mengamalkan sunnah. Karena agar dia jadi patokan orang, dia jadi patokan orang, baik dalam kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan, sehingga dia harus nampakkan itu. Untuk dia harus nampakkan. Nah, kenapa? Karena ditiru. Karena ditiru. Coba dia sembunyi-sembunyi, maka nggak ada yang dijadikan sebagai figur. Ini siapa yang saya tiru ini? Nah, tapi kalau sudah ada, ya dengan syarat ini niatnya memang betul-betul untuk biar orang lain tiru. Sumpama sudah ada, dia nutup diri sudah ada yang ditiru, selesai. Tapi kalau nggak ada, dia harus muncul. Ya, bahkan disebutkan sebagian ulama itu mengatakan syaratnya wali kutub itu harus zuhur, harus dikenal, harus diketahui, walaupun itu hanya di akhir umur. Ya. Tapi kalau niatnya itu yang lain, jangan. Nah, itu yang bikin riya di situ. Faktornya apa? Di antara penyakitnya amal adalah nggak sesuai aturan syariat. Ini yang sering ini. Semangat beramal tapi salah semua. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas melihat orang sholat, habis asar sholat dia. Ditanya, sampean sholat apa? Ba'diyah asar. Dosa sampean. Bagaimana Allah nyiksa saya dengan saya sholat? Saya sholat disiksa. Kata Allah nggak nyiksa engkau karena sholat, tapi karena engkau nggak ngikut aturannya. Jangankan ibadah, Pak, ya, permainan dulu ada aturan. Main bola sampai pegang kena kartu kuning, syukur kartu merah, dosa. Permainan loh ini, apalagi ibadah. Ibadah itu aturannya ada. Karena sinilah nggak sah orang itu ibadah tanpa pakai fikih. Nggak sah. Bahkan fikih saja nggak cukup, harus ada adab. Adab itu istilahnya penting untuk keterimanya amal. Kalau fikih untuk sahnya, ya, kalau adab untuk keterima. Beda antara fikih
dan adab. Walaupun di sebagian kitab fikih disebutkan adab-adab. Contoh puasa ya. Puasa itu secara fikih yang penting Anda tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Secara fikih dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari sah. Urusan pahala belum tentu. Perlu adab dulu. Apa? Nggak ngomongin orang waktu puasa, nggak melihat haram waktu puasa, tidak berbohong waktu puasa. Itu semua adab ya. Sehingga dalam hal ini sholat pun demikian. Sholat secara fikih yang penting lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, tidak melakukan yang membatalkan sholat, hukumnya sah. Artinya nggak wajib qadha. Pahala apa enggak? Belum. Kalau untuk urusan pahala perlu adab. Sehingga diantara adabnya itu khusyuk. Khusyuk itu nggak termasuk rukun sholat. Tapi kalau nggak khusyuk, jangan harap ada pahala. Karena Nabi bersabda, laisa lil mar'i min sholatihi ila ma aqala. Seseorang itu nggak mendapat pahala dari sholatnya kecuali yang dia paham di situ. Artinya dia paham, minimal khusyuk itu dia paham. Paham apa? Paham iftitah yang dia baca, Fatihah yang dia baca, tasbih di rukuk dan sujud, tahiyat, itu dia paham. Sehingga dengan paham itu dia sudah melangkah satu langkah menuju khusyuk, belum seluruhnya. Karena khusyuk itu perlu hadir hati ya. Kemudian tidak banyak gerak, hati pun nggak ngelamun kemana-mana. Karena hati itu kalau tidak kita sibukkan dengan sesuatu yang baik, dia sibuk dengan yang buruk. Kalau nggak Anda sibukkan dengan mengartikan bacaan sholat, dia akan sibuk keliling ke pasar, ke WhatsApp tadi yang dilihat, ke TV, keliling dia. Tapi kalau Anda sibukkan dia ngartikan yang Anda baca, dia fokus di situ. Nah itu. Tapi tadi ya, ada orang itu khusyuknya cuma rakaat pertama. Yang kedua sudah kabur kalau ini. Kadang-kadang ada yang di tahiyat akhir aja, at-tahiyatul baru khusyuk, mau salam. Syukur-syukur. Yang repot sadarnya dia sholat waktu salam. Assalamualaikum baru sholat saya. Astaga, itu tadi kemana sampai ya? Kemana dia? Keliling kemana dia? Dan ulama sudah mengatakan keadaan manusia itu paling banyak pikiran waktu sholat. Paling banyak pikiran itu waktu sholat. Bahkan yang nggak pernah kita pikirkan muncul sendiri. Itu adalah barang hilang, suruh sholat, ingat-ingat nanti. Kenapa? Karena setan nggak pengen Anda khusyuk. Dipancing terus, ayo ingat ini, ingat itu, terus sampai Anda nggak khusyuk seluruh sholat. Karena kalau khusyuk, maka dosa dia diampuni. Maka setan sia-sia, ganggu selama ini, sia-sia dia. Waduh, habis lagi. Dosa dia habis lagi, mulai lagi dia goda. Karena ingat ya, setan itu nggak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya. Kalau kita ada tidur, setan nggak ada tidur, Pak. Sampai tidur setan itu rapat. Ini kayak apa cara ganggu dia? Kalau pertama ganggu dia, pujuk dia untuk bermaksiat. Oh nggak bisa dia sangat kuat, nggak bisa bermaksiat dia. Bujuk dia biar gak berbuat taat ya, buat dia ya hal-hal yang mubah tapi bikin dia gak taat gitu. Main PS ya, main game ini itu sudah ngobrol-ngobrol yang gak ada gunanya, gak dosa, cuman sia-sia, umur tuh sia-sia. Kalau dia kuat, gak boleh, ini umur saya ini jangan dipakai macam-macam buat ibadah. Tetap saya bilang rusak ibadah dia. Apa? Bikin dia itu gak senang hadir majelis, biar dia ibadah tapi batal terus karena gak sesuai fikih. Ada yang penyakitnya orang ahli ibadah itu gak senang fikih,
Wis cukup, yang penting wiritan tok. Lu bahaya, Pak. Orang kalau nggak ngerti fikih repot. Kadang dia merasa cukup dari mana? Nah, itu penyakitnya di sini. Kadang dia sadar, oh iya, saya harus belajar nih, harus tahu sah apa enggak ibadah saya. Belajar ya. Setan nggak bisa berhenti apa? Buat dia nggak khusyuk dalam ibadahnya, atau buat dia ini riya, buat dia ini ujub, terus seperti itu. Dan setan nggak bisa narik kita ke neraka, itu nggak bisa, Pak. Anda tahu dicewir gini nggak bisa, tapi dia membisikkan. Setan membisikkan. Dia biasanya cuma membisikkan aja, tapi bisikan itu langsung masuk kalau tidak kita tutup. Nah, ini yang min syarril waswasil khannas ini. Banyak orang kena bisikan setan, dianggap bisikan ini benar. Ya. Kadang ada orang, kenapa nggak hadir majelis? Iya Ustaz, kalau saya hadir, saya ngerti hukum, nanti repot lagi. Sekarang saya bebas, mau ngapain aja bebas. Kalau ngerti hukum, wah, terbatasi saya nanti. Dia kira dengan dia nggak ngerti hukum, nanti ada alasan di akhirat. Ya Rob, maaf, saya nggak ngerti kalau itu haram. Maafkan ya, oh nggak bisa. Itu double dosanya dia. Dia melakukan pelanggaran Allah dan dia nggak mau tahu ini adalah haram, nggak mau tahu dia. Dua dosa dia. Yang ketiga, sulit untuk tobat orang ini. Bagaimana bisa tobat? Dia aja nggak tahu kalau bersalah. Kapan orang bisa bertobat? Kalau dia ngerti yang dia kerjakan salah. Ya, dia tahu ini salah saya ini, tapi nafsu saya terlalu kuat, nggak bisa saya. Itu biasanya nggak lama, Pak, nanti tobat. Nah, repotnya kalau nggak belajar, dia merasa dia nggak pernah salah, bahkan yang dia kerjakan permaksiat itu dianggap benar. Yang kayak gini kapan bisa tobat? Sehingga dalam hal ini kadang godaan setan di situ. Orang itu dibuat untuk dia menjauhi majelis. Kenapa? Takutnya kalau Anda ngerti bisa repot Anda gerak-geriknya nanti, nggak bisa gini lagi karena ngerti itu haram. Nah, ini. Yang kedua, kadang setan bilang gini, kamu majelis tapi nggak ngamalkan, percuma kamu nggak ngamalkan. Nah, akhirnya nggak majelis juga. Ini godaan setan juga. Ada kalanya seperti ini gangguannya. Ya, ayo ke majelis, malu saya ini banyak dosa, nggak pantas saya di tempat orang-orang suci. Tapi di warung kopi dia sambil main HP warung kopi. Ayo Pak majelis, nggak pantas saya ini orang kotor penuh dosa. Terus dia sampai dia di warung kopi ini lebih enak Pak. Ini godaan setan ngarannya. Justru ketika Anda merasa kotor, datengin tempat pencucian tuh. Itu pencucian dosa di situ. Nah, ini diantara beberapa godaan setan situ ya. Nah, kemudian setelah beliau menyebutkan arti ikhlas Imam Junaid, dan ini yang menyebutkan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, maka dari kesimpulan tiga ulama ini, kemarin telah kita bahas ucapan Syekh Sa'al At-Tustari, kemudian Imam Ibrahim bin Adham, kemudian yang ketiga ini Imam Junaid. Beliau menyimpulkan Habib Ahmad, wa kulluhum muttafiqun ala ma'nan wahid wa wal istiqamah. Semua ucapan ulama tentang ikhlas itu mengarah ke satu makna. Apa itu ikhlas? Istiqomah. Arti ikhlas itu apa? Istiqomah. Kama amaraka rabbuk, sebagaimana Allah menyuruh engkau untuk menyembahnya dan mengesakannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah secara ikhlas, Mas. Ya. Kadang-kadang riya itu
bisa mencegah Anda istiqomah. Riya itu bisa mencegah Anda untuk istiqomah. Wah, saya ini sumpah hadir majelis berarti dari dulu ini biar orang-orang itu mandang saya Masya Allah, wis gak hadir majelis lagi. Nah, ini kena jebakan setan lagi. Tujuan setan memang seperti itu. Terus kayak apa Ustaz? Jangan meninggalkan amal karena takut riya. Ya, jangan meninggalkan amal karena takut riya. Kerjakan amal baik itu dan jauhi riya dengan penuh kesungguhan. Jauhi riya. Kalau Anda meninggalkan amal karena takut riya, itulah tujuan setan. Jadi intinya ikhlas kata beliau adalah istiqomah. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya dan hanya mengesahkan Allah dalam setiap ibadah. Itu yang sering kita baca ketika iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu adalah sumpah kita. Kita seakan-akan berjanji di hadapan Allah tiap sholat menjadikan ibadah kita, hidup kita semua untuk Allah. Walaupun kenyataannya dari 24 jam untuk Allah berapa persen kenyataannya. Saya nggak bilang waktu ibadah cuma sholat ya. Anda jualan itu ibadah, Anda ke kantor itu ibadah ya. Tapi tadi ibadah benar nggak? Jadi orang yang dia mengerjakan aturan Allah dalam pekerjaannya itu ibadah. Karena arti ibadah itu adalah taat. Di situ dibagi, ada ibadah mahdhah, ada ghairi mahdhah, yang murni dengan yang enggak murni. Ya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, man amsa kalan fi talabil halal amsa maghfurun lah. Barang siapa yang di waktu sore hari capek gara-gara nyari halal, maka dia di sore itu terampuni dosanya. Apa yang membuat dia terampuni dosanya? Bukan kerjanya, tapi niat dia nyari halal itu yang bikin dia terampuni. Bukan kerjanya, Pak. Allah mengganjar itu bukan dari amal, tapi dari niat. Niat kerja aja gak dapat ampunan dosa. Kerjanya niat apa Anda? Nah, Ustaz, kalau terkumpul banyak, saya pakai keliling dunia. Ya gak dapat pahala karena niat itu gak sesuai. Oh, untuk menjaga diri dari minta-minta, untuk menafkahi anak istri berpahala. Termasuk contoh hadis tadi itu thalabil halal, untuk nyari halal. Karena nyari halal itulah Allah ampuni dosanya. Tidak dipedulikan dapat gak dapat, yang penting niatnya nyari halal. Di sini ulama mengatakan di hadis itu terdapat niat yang harus diniatkan oleh setiap orang yang kerja. Apa itu? Cari halal. Kadang orang keluar rumah ngapain? Mau nyari kerja, Ustaz. Niat cari halal. Kalau nyari kerja ya kerjanya dong. Urusan halal haram nggak tahu. Karena niat Anda cuma nyari kerja. Ada orang nyari kerja tapi nggak dapat apa-apa itu. Jadi kerjain ngarannya itu. Ya, bukan nyari kerja, dikerjain aja. Kemudian walakin idza ghalaba 'alal qalbi qasd taqarrub. Kata beliau, akan tetapi jika sudah dominan di hati itu tujuan untuk mendekat pada Allah, sudah dominan ini dari awalnya seperti itu. Walau makna maqsad akhir, walaupun nanti ada tujuan yang lain tapi kecil. Cuman yang dominan itu memang tujuan saya ibadah. Nanti ada tujuan yang lain dikit kecil itu. Macam-macam lah tujuan yang lain ya. Kata beliau, farroja, maka saya harapkan alla yabtulal amal, amalnya tadi itu gak jadi batal seluruhnya. Karena intinya yang penting awal sudah niat lillah,
nanti di tengah jalan ada penyakit-penyakit hama-hama kecil, itu bisa hilang sendiri. Artinya orang yang nanam padi dari awal, walaupun nanti ada rerumputannya, ya insya Allah muncul aja lah padinya itu, hasilnya itu ada aja lah ya. Tapi yang repot dari awal gak nanam padi, nanam rumput, ya gak mungkin keluar padi. Karena intinya di awal tadi, di perbuatan awal itu dia niat apa. Kadang-kadang maaf penyakit orang itu di awal sudah lillah, di tengah jalan ada sesuatu yang sifatnya duniawi yang dia merasa nyaman. Nah, yang seperti itu kata ulama, selama bukan itu tujuan dari awal, insya Allah tidak apa-apa. Artinya nggak langsung habis pahalanya, enggak, tetap ada, karena di awal dia sudah niat baik ya, dari awal dia sudah ada niat baik. Contoh nih, seorang santri, dia awal mondok sudah dipasangkan niat. Apa niatmu? Niat mau belajar agama. Apa niatnya? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, menggapai ridho Allah, mengamalkan apa yang sudah saya pahami, dan niat mengajarkan. Awal sudah niat di awal, ditanamkan sama orang tuanya, gurunya sudah niat. Nanti tengah-tengah itu ada niat yang luar lain. Contoh, pas dia itu dapat nilai bagus, ini bagus nih, tahu-tahu dapat juara 1, senang dia. Apa ya, ada hadiahnya lagi, ada hadiahnya. Akhirnya dia terpacu, oh bulan tahun depan harus lebih lagi belajarnya ini, biar tetap juara 1. Nah ini sudah mulai ada niat bukan selain Allah. Apa? Belajarnya pengen juara, belajarnya dia pengen nih nilai, bukan pengen ridho Allah lagi. Cuman tadi ya tetap dia cari ridho Allah. Seumpama kalau hadiah itu nggak ada lagi, juara tidak lagi ada nilainya, istilahnya itu wis yang penting belajar, sekarang rapotan nggak ada juara-juaraan, sudah nggak ada hadiah lagi. Kalau dia tetap belajar, tetap giat, berarti ini asalnya sudah baik, asalnya sudah baik. Tapi kalau sudah itu nggak ada, dia loyo lagi, ya sudah nggak usah belajar, ngapain juga, nggak ada juara juga, nggak ada hadiah juga. Ketahuan niat yang pertama dia batalkan, menjadi niat nyari nilai, nyari juara, dan nyari hadiah. Ini bisa Anda kiaskan dengan orang ngapal Quran. Maaf, penyakit ngapal Quran itu hadiah MTQ. Penyakitnya ya bilang. Kalau tujuannya betul-betul ngafal, ya itu anggaplah bunga-bunga aja, hama aja. Tapi kalau sumpama sudah santri sini nggak lagi yang ikut, nggak boleh MTQ lagi, loyo dia, ya sudah Ustaz, saya nggak mau ngapal lagi ke MTQ. Berarti niat dia dibatalkan dengan itu, rusak niat dia dengan itu. Tapi kalau dia, ya tidak apa-apa, niatnya juga bukan itu kok, niat saya memang menghafal karena Allah, berarti asal niat dia masih kuat dan masih ada pahala dia ngafal itu. Itu bisa dikiaskan dengan yang lain. Karena memang dalam hal ini setiap kebaikan itu nggak mungkin lepas dari penyakit. Pasti ada penyakitnya, Pak. Pasti ada penyakitnya. Kadang-kadang ketika penyakit itu sudah nyaman, hati sudah nyaman dengan itu, tahu-tahu nggak ada, itu dilihat dia masih istiqomah enggak. Kalau nggak istiqomah, berarti itu tujuan dia bukan lillah lagi, itu berarti tujuannya. Kalau dia masih istiqomah, nah berarti tujuan dia memang lillah, bukan sesuatu itu ya. Terus kemudian di qauli ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Barang siapa yang beramal baik walaupun sekecil atom, pasti dia akan melihat hasilnya. Pasti akan melihat hasilnya. Arti sekecil atom di sini yaitu walaupun yang kecil ini daripada yang karena orang lain, yang lillah kecil, tapi lillah kecil cuma. Yang selain Allah besar, tetap akan ada hasilnya itu, yang kecil itu. Yang penting lillah. Dan semua yang karena selain Allah, semua habis. Semua habis. Yang bukan karena selain Allah, semua habis. Ya. Dan ini banyak, contohnya banyak. Sumpama ada imam, dia menjadi imam di satu musola. Dia lihat ini nggak ada yang jadi imam nih. Bismillah, untuk menghidupkan musola ini, Bismillah. Saya adzan, saya jadi imam. Ya adzan, continue. Ada orang nggak ada orang, dia adzan, menunggu makmum 1 2 jamaah. Muncul 1 2 3 sampai rame, ya. Terus ada yang salam tempel dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tahu-tahu nggak ada lagi. Yang salam nggak ada lagi. Loh, ini kenapa nggak ada salam tempel? 6 bulan, 7 bulan, tapi dia tetap, saya nggak ngurus, bukan itu tujuan saya. Tujuan awal saya untuk amalkan masjid ini. Saya nggak ada ngurus itu. Lillah, lillah, insya Allah lillah. Walaupun dia menikmati, dia dengan itu yang awal menikmati, cuman dengan berhentinya itu dia gak berhenti untuk jadi imam, gak berhenti dia. Nah, bukan itu tujuan saya tujuan ini. Nah, tapi kalau ketika berhenti salam tempel tadi, dia berhenti jadi imam, nah ini repot. Berarti dari situ niat awal dia rusak dengan ini. Niat awal dia hanya untuk memakmurkan, rusak dengan ini, sehingga berubah dia banting setir tujuannya tadi. Nah ini yang habis, nggak ada sedikit pun pahala di akhirat. Nah, sehingga ini penyakitnya kadang-kadang di situ ya. Istilahnya kata beliau, selama dari awal sudah lillah, seumpama ada hal-hal yang lain, ya silahkan, tidak apa-apa Anda terima, tapi jangan jadikan tujuan. Ciri-cirinya apa? Ketika tujuan itu hilang, ketika dia hilang, Anda nggak menggubris itu, terserah mau hilang. Yang penting saya tujuannya makmurkan. Itu lillah. Ya. Terus kemudian dan firman Allah Taala, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghilangkan amal-amal buruk. Ini kalau kita artikan sesuai dari ucapan beliau, wallahu a'lam ya. Niat-niat yang baik dalam amal baik bisa menghilangkan niat-niat buruk dalam amal baik itu. Selama amal baik ini masih dominan, niat yang baik masih dominan, itu lillah, maka niat-niat yang lain yang kecil-kecil itu di tengah-tengah jalan itu akan tersingkir sendirinya. Artinya tetap amal ini keterima dengan pokok dasar amal dia lillah. Cuma ada bunga-bunga tidur tadi, ada bunga-bunga kecil-kecil, itu akan tersingkir sendirinya. Yang penting dari awal dia niatnya untuk lillah. Karena itulah dalam Al-Quran ini penting masalah tujuan. Tujuan itu Masya Allah, Allah berfirman, wa may yurid sawabal akhirah nazid lahu fi harsin. Barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat aja, maka kami tambahkan. Apa tambah di sini? Kami buat dia makmur di dunia. Nazid lahu fi harsin. Ada yang mengatakan kami dobelkan dia di akhirat. Wa man yurid sawabad dunya nuti minha. Yang pengen dengan amal baiknya pahala duniawi, kami kasih, kata Allah. Kami kasih. Pengen viral engkau, kita kasih viral. Kau tujuan apa ini?
upload foto-foto engkau yang ini, model ini, waktu ceramah, waktu megang ini, diupload terus. Mau terkenal, tak kasih. Lu tinggal kata tuh, kami kasih, tak kasih engkau. Mau apa engkau? Mau duit, tak kasih engkau. Mau apa? Mau terkenal, mau jadi figur, tak kasih. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak ada jatah lagi ya. Di akhirat enggak ada jatah lagi. Sudah engkau dapat itu di dunia. Ini ayat yang paling takuti oleh orang-orang soleh ini. Sehingga Imam Syekh Sirah Saqati itu beliau pernah punya kue untuk berbuka, satu kue. Ada orang ketuk, Assalamualaikum, ya lapar, dikasih kue itu. Nah, sudah, mau makan, mau minum air putih aja. Baru belum minum ada yang ketuk pintu, ngasih satu nampan kue, langsung dibalas tojel, senampan kue. Akhirnya ini nggak habis, panggil tetangganya, ini bagikan ke orang-orang. Dia ngambil satu aja. Datang lagi orang satu gerobak bawa. Kata beliau, ya Allah, jangan dibalas sekarang. Aku takut ini balasan amalku. Terus di akhirat nggak dapat apa-apa. Aku takut ini balasan amalku, sehingga di akhirat nggak dapat apa-apa. Sampai seperti itu mereka khawatirnya. Karena itulah mereka itu ketika beramal nggak pingin ada balasan di sini. Mau itu kemakmuran, mau itu cintanya orang ke dia tidak mau. Kenapa? Khawatir gak dibalas lagi di akhirat. Itu yang ditakuti. Karena Allah berfirman, waman yurid, yang ingin di hatinya punya niat itu ingin sawabat dunia, kami kasih, kata Allah, kami kasih. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, gak ada jatah untuk dia di akhirat. Habis, selesai sudah. Itu ambil. Sehingga di antara disebutkan itu ada seorang ulama nanti di padang di waktu hari penghisab, dia bilang, aku dakwah untuk engkau ya Rabb. Tidak, engkau dakwah biar dibilang alim kan, biar engkau kalau belanja dimurahkan kan, kalau bisa digratiskan kan, sudah dapatkan itu ya sudah masuk neraka sudah. Itu Pak beratnya ya. Nah, itu beratnya di situ. Wa qasdut taqarrub ilallah. Insyaallah kita lanjutkan ya udah pembahasan tentang ikhlas yang akan datang. Semoga Allah taala jadikan kita min ibadihil mukhlasin wal mukhlisin wa yarzuqana al ikhlas wal khalis lillahi taala ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا رب وافقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدي علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.